Halo, bertemu lagi dengan Miss Aldina. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari lapisan atmosfer, terutama untuk bagian troposfer ya, berkaitan erat dengan cuaca dengan iklim. Ini yang sering kita dengar setiap harinya, cuaca sama iklim bedanya apa sih? Oke, untuk pertama kali kita akan membahas mengenai pengertian dari cuaca. Cuaca itu sendiri itu meliputi keadaan rata-rata harian dalam waktu yang cepat dan meliputi wilayah yang kecil, itu namanya cuaca. Biasa kita sering dengar atau lihat pada pagi hari di Batam, cuacanya cerah, siang mendung, sorenya hujan, itu namanya cuaca. Sedangkan untuk iklim, keadaan dari rata-rata cuaca meliputi waktu yang lama serta wilayah yang luas. Jadi kita menentukan iklim suatu wilayah itu berdasarkan kondisi dari cuaca. Kalau cuaca itu per hari bisa berubah, sedangkan untuk iklim kita perhitungannya minimal dalam 10 tahun. Apa aja unsur dari cuaca dan iklim ini sama ya. Ada beberapa, ada suhu udara, tekanan udara, kelembapan udara, angin, awan, serta curah hujan. Jadi antara unsur cuaca dengan iklim itu sama. Yuk kita bahas satu persatu mengenai unsur cuaca dan iklim. Yang pertama adalah suhu udara. Kita tentunya bisa membedakan suasana suatu tempat dengan tempat lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan suhu atau temperatur udara di tempat masing-masing. Temperatur udara atau suhu adalah kondisi panas atau dinginnya udara di suatu tempat. Karena suhu sangat dipengaruhi oleh radiasi matahari, sehingga ketika permukaan bumi yang terkena pancaran sinar matahari akan naik suhunya. Seperti yang kita ketahui bahwa alat untuk mengukur temperatur udara adalah termometer atau termograf. Suhu udara di permukaan bumi ini bersifat relatif, tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut tempat, suhu udara bervariasi secara vertikal ataupun horizontal. Apa aja faktor yang mempengaruhi suhu di suatu wilayah? Yang pertama adalah lamanya penyinaran matahari. Artinya, semakin lama suatu tempat disinari oleh sinar matahari, maka suhu di suatu wilayah tersebut akan relatif tinggi. Kebalikannya, jika suatu wilayah itu disinari secara cepat oleh sinar matahari, waktunya singkat ya, maka suhu tempat tersebut akan rendah. Ini untuk alat pengukur lamanya penyinaran matahari, biasanya akan diletakkan di ruangan terbuka sehingga kertas yang ada pada Campbell-Stokes ini akan terbakar untuk menunjukkan berapa intensitas sinar matahari yang turun di suatu wilayah. Oke, kita lanjutkan ke faktor yang kedua, adalah sudut datang sinar matahari. Bisa dilihat pada gambar bahwa ketika sudut datang sinar matahari ini searah vertikal atau tegak lurus terhadap permukaan bumi, maka suhu di permukaan bumi akan relatif tinggi. Sedangkan jika sudut datang sinar matahari ini miring, biasa itu terjadi pada pagi hari atau sore hari, maka suhu di suatu wilayah itu akan rendah. Kenapa bisa rendah? Coba dilihat pada gambar, karena wilayah yang dia sinari itu akan lebih luas kalau sudut sinar mataharinya miring. Sedangkan kalau sudut sinar mataharinya vertikal, maka wilayah yang dia sinari akan lebih kecil, sehingga suhu di wilayah tersebut akan tinggi. Kita lanjut ke faktor yang ketiga, keadaan awan. Awan akan bisa menyerap dan memantulkan cahaya matahari. Makanya ketika suatu wilayah terdapat sedikit awan, maka suhunya tinggi karena sinar mataharinya bisa langsung menyinari objek atau permukaan bumi. Sedangkan ketika suatu wilayah terdapat banyak awan, sehingga sinar matahari itu diserap sebagian oleh awan, mengakibatkan suhu wilayah akan rendah. Faktor yang keempat adalah ketinggian tempat. Berhubungan dengan ciri dari lapisan troposfer, yaitu gradien geotermal, setiap kita naik 100 meter, maka suhu akan berkurang 0,6 derajat Celcius. Jadi bisa dipastikan
bahwa semakin tinggi suatu tempat di permukaan bumi, maka suhunya akan relatif rendah. Untuk tempat yang lebih rendah, maka suhunya akan tinggi. Yang kelima, suatu tempat yang jaraknya dekat dengan laut. Jika dekat dengan laut, maka suhunya tinggi. Kenapa bisa tinggi? Karena ini perbedaan dari penerimaan untuk lautan dengan daratan. Semakin dekat jarak kita dengan laut, maka suhunya akan relatif tinggi. Kalau jarak suatu wilayah jauh dari laut, maka suhunya akan relatif rendah. Yang keenam adalah faktor dari keadaan permukaan bumi. Untuk perbedaan sifat darat dan laut akan mempengaruhi penyerapan dan pemantulan radiasi matahari. Permukaan darat akan lebih cepat menerima dan melepaskan panas energi matahari yang diterima di permukaan bumi. Akibatnya menyebabkan perbedaan suhu udara di atasnya. Jadi itulah 6 dari faktor-faktor yang mempengaruhi suhu udara. Selanjutnya kita ke unsur cuaca iklim yang kedua adalah tekanan udara. Udara adalah campuran beberapa gas yang sifatnya meluas dan dapat ditekan. Tekanan udara adalah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Untuk tekanan udara dapat diukur dengan menggunakan alat namanya barometer. Oke, dikarenakan fluktuasi suhu udara di daerah tropis kecil, maka fluktuasi tekanan udara di daerah tropis juga relatif kecil atau konstan. Untuk tekanan udara sendiri itu berkebalikan dengan ketinggian tempat. Kenapa? Karena semakin tinggi suatu tempat dari permukaan laut, akan semakin rendah tekanan udaranya. Kondisi ini karena makin tinggi tempat, akan makin berkurang udara yang menekannya. Selanjutnya kita bahas mengenai unsur cuaca iklim yang ketiga adalah kelembaban udara. Untuk kelembaban udara adalah kandungan uap air yang terdapat dalam massa udara. Hal ini mempunyai pengaruh besar terhadap kondisi cuaca dan iklim di suatu wilayah. Karena kelembaban udara juga ikut berperan dalam mengatur suhu. Dan kelembaban udara juga berpengaruh terhadap banyak atau sedikitnya curah hujan yang turun di wilayah tersebut. Untuk kelembaban udara sendiri itu dibagi atas 3 jenis, kelembaban spesifik, kelembaban absolut, dan kelembaban relatif. Untuk kelembaban spesifik itu merupakan jumlah uap air yang terkandung dalam udara. Jadi pada suatu suhu tertentu berapa jumlah uap air yang terkandung. Untuk kelembaban absolut itu merupakan jumlah uap air dalam setiap volume udara. Dan kelembaban relatif itu perbandingan dari spesifik dengan absolut. Dari ketiga jenis kelembaban tersebut dapat kita menggunakan rumus RH sama dengan E kecil per E besar kali 100%. RH sama dengan kelembaban relatif, E kecil uap air hasil pengukuran, dan E besar adalah uap air maksimal dalam udara tersebut. Jadi bisa dibandingkan berapa jumlah uap air yang kecil per jumlah air maksimal dikali 100%. Untuk tinggi rendahnya kelembaban udara juga dipengaruhi oleh tekanan udara, angin, vegetasi atau tumbuh-tumbuhan, perairan, serta kuantitas dan kualitas penyinaran matahari. Berikut ini adalah alat-alat untuk pengukur suhu udara, tekanan udara, dan kelembaban udara. Untuk pengukur suhu, baik itu suhu tubuh ataupun suhu udara, yaitu adalah termometer. Untuk tekanan udara adalah barometer, baik barometer biasa ataupun barometer air raksa. Dan untuk pengukur kelembaban udara adalah higrometer ataupun higrometer secara digital. Yuk kita lihat contoh dari beberapa soal. Yang pertama, faktor yang membedakan suhu kedua tempat pada gambar tersebut adalah A. Lintang tempat, B. Tekanan udara, C. Waktu penyinaran, D. Ketinggian, dan E. Sudut
sinar matahari. Coba perhatikan gambarnya. Di sini ada keterangan gunung yang B suhunya 32 derajat Celcius dan A suhunya 10 derajat Celcius. Ini sesuai dengan rumus gradien geotermal. Setiap kita naik 100 meter, maka suhu berkurang sekitar 0,6 derajat Celcius. Jadi untuk soal ini maka jawabannya adalah ketinggian. Perbedaan ketinggian menyebabkan terjadinya perbedaan suhu wilayah. Selanjutnya perhatikan pernyataan berikut. Terjadinya kabut di puncak gunung, temperatur tanah rendah, temperatur udara di atmosfer meningkat. Karakteristik yang mempengaruhi fenomena atmosfer tersebut adalah A. Suhu udara rata-rata harian di pegunungan relatif tinggi. B. Tekanan udara di daratan rendah, dataran rendah cenderung tinggi. C. Intensitas penyinaran matahari cenderung rendah. D. Kandungan uap air di pegunungan relatif rendah. Dan E. Gradien temperatur vertikal. Jadi terjadinya pernyataan ini itu dipengaruhi oleh berhubungan juga dengan tadi gradien temperatur vertikal atau namanya gradien geotermal. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, angin puting beliung terjadi di Bogor. Merupakan fenomena yang berkaitan dengan perbedaan A. Arah angin dan suhu udara. B. Tebal tipisnya awan. C. Tekanan dan stabilitas udara. D. Tinggi rendahnya tempat. E. Suhu dan kelembaban udara. Untuk jawaban ini, jawabannya adalah C. Tekanan dan stabilitas udara. Kenapa? Karena untuk faktor mempengaruhi suatu wilayah itu terdapat angin puting beliung, itu ada perbedaan tekanan udara, stabilitas udara, pertemuan udara panas dan dingin, hujan tidak turun tapi titik air naik secara vertikal. Biasanya angin puting beliung terjadi pada perubahan musim, baik musim kemarau ke hujan ataupun hujan ke kemarau, terutama untuk wilayah yang ada di pinggir pantai. Oke, demikian penjelasan 3 unsur cuaca dan iklim. Semoga bertemu di video selanjutnya untuk pembahasan unsur cuaca iklim lainnya. Terima kasih.